pagi Bapak dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Maya Teresa, kelas A semester 6. Baik, jadi hari ini kita akan membahas tentang berbagai kontroversi di bidang politik dan berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang telah mewabah di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa wabah COVID-19 di Indonesia sekarang sedang gencar-gencar dan mewabah. Dari yang hanya awalnya 2 yang positif corona, sekarang telah menjadi 9.700-an. Hal itu sangat peningkatan penyebaran virus COVID-19 sangatlah menyebar terlalu cepat di bumi Indonesia. Hal ini menyebabkan berbagai protokol dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Salah satunya adalah social distancing, physical distancing, yang menyebabkan masyarakat menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan memakai masker. Hal itu juga justru membuat berbagai kontroversi dan polemik di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana tidak, di mana masyarakat tidak bekerja dan masyarakat sedang dilanda kebingungan, keresahan, dan kekhawatiran. Jika keluar rumah, mereka ingin meredam penyebaran COVID-19. Mereka tidak melakukan aktivitas seperti biasanya. Bekerja pun tidak dilakukan. Hal ini menyebabkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi terkendala. Kemudian berbagai kebijakan politik pun kebijakan dan protokol di bidang politik juga dikeluarkan untuk mengatasi wabah ini dan membuat masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Karena seperti kita ketahui, jelas masyarakat yang notabene-nya pegawai negeri sipil dan pegawai ASN masih bisa memenuhi kebutuhannya melalui gaji-gaji yang akan tiap bulan disalurkan melalui rekening pribadi. Sedangkan masyarakat kecil dan rakyat miskin yang bekerja dengan memenuhi kebutuhannya sehari-hari melalui buruh dan kerja target, mereka tidak bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan akibat pandemi COVID-19. Sehingga pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah program bantuan langsung tunai. Tetapi program bantuan langsung tunai menuai banyak kontroversi karena ada berbagai pendapat yang membuat masyarakat menjadi bingung. Pemerintah berjalan tidak searah, tidak beriringan. Pemerintah dalam negeri dalam hal ini kebijakan protokol yang dikeluarkan oleh beliau tidak sesuai dengan Menteri Desa, apalagi Menteri Sosial. Mengenai hal yang dibahas ini mengenai bantuan langsung tunai, bagaimana pemerintah dalam hal ini Menteri Desa dia mengatakan bahwa tidak ada dana desa yang dikeluarkan dan tidak ada bantuan langsung tunai yang diberikan melalui sumbangan sembako atau 9 bahan pokok. Sedangkan Menteri Sosial mengatakan bahwa ada bantuan pemerintah dapat berupa bantuan langsung tunai, tetapi bantuan langsung tunai itu yang notabene-nya uang per bulannya 600.000 per 3 bulan yang akan total berjumlah 1.800.000 dibuat dalam bentuk sumbangan sembako. Jadi sumbangan 9 bahan pokok ini setara dengan nilai rupiah 600.000 per bulan tersebut. Tetapi hal itu menyebabkan polemik. Bagaimana pemerintah daerah dibuat bingung dengan berbagai kebijakan dari 3 menteri tersebut. Bagaimana Menteri Desa mengatakan bantuan langsung tunai tidak boleh dalam bentuk sembako dan harus diberikan kepada masyarakat melalui uang yang tiap bulannya diberikan 600.000 sampai 3 bulan berturut-turut yang jumlah totalnya 1.800.000. Tetapi dia tidak menginginkan bantuan langsung tunai diberikan dalam bentuk sembako. Jika pemerintah desa ingin memberikan bantuan langsung tunai dalam bentuk sembako, hal itu tidak diinginkan oleh Menteri Desa. Jadi Menteri Desa sudah menurut
peraturan Pemdes, Menteri Desa tidak menyarankan hal tersebut. Bantuan langsung tunai harus diterima secara tunai. Jika pemerintah ingin menjual sembako, maka pemerintah harus memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Kemudian dengan hadirnya BUMDes bisa menyediakan sembako dalam bentuk minyak goreng, beras, telur, dan lain sebagainya. Kemudian masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai bisa langsung saja membeli ke BUMDes, sehingga bantuan langsung tunai itu bisa tersalurkan ke masyarakat. Tetapi Menteri Sosial berkata lain. Menteri Sosial mengatakan bahwa bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah dalam hal ini pemerintah harus dalam bentuk sembako yang notabene-nya seharga 600.000 per bulan. Dan hal yang paling miris adalah protokol atau kebijakan dari Menteri Dalam Negeri yang mengatakan bahwa jika masyarakat yang tidak menerima bantuan langsung tunai, bantuan dari pemerintah pusat, dalam hal ini program Keluarga Harapan atau PKH, dia harus dana itu untuk bantuan ke masyarakat ditanggulangi oleh pemerintah daerah. Sedang pemerintah daerah berada dalam polemik. Bagaimana tidak? Mereka harus menuruti kebijakan dari siapa? Mereka tidak bisa berkata-kata. Bupati Bilton mengatakan bahwa dia sudah bingung dengan kebijakan dari 3 menteri kita. Bagaimana tidak? Bantuan langsung tunai sudah mau dicairkan, mau didistribusikan ke warga, kemudian keluar protokol yang berlainan. Jadi pemerintah daerah bingung harus bagaimana. Sedangkan masyarakat tersiksa membutuhkan makan. Bagaimana masyarakat kelas menengah, masyarakat kecil yang notabene-nya dengan protokol kebijakan pemerintah tentang pandemi COVID-19, mereka harus melakukan social distancing dan tidak bekerja. Mereka yang notabene-nya upah tiap harinya, memperoleh upah tiap hari hanya melalui kerja buruh dan kejar target, tetapi sekarang mereka tidak bekerja, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Kemudian pemerintah menyulitkan masyarakat dengan berbagai protokol dan kebijakan yang dikeluarkan. Pemerintah Bupati Bilton mengatakan bahwa bantuan langsung tunai tidak perlu terlalu menyulitkan mekanismenya, sehingga masyarakat kecil tidak ada yang mati kelaparan. Masyarakat daripada masyarakat sudah mengindahkan peraturan pemerintah dengan melakukan social distancing, tetapi pemerintah tidak membantu sedikit pun sokongan dana. Banyak sekali kebijakan mereka yang berlainan. Harusnya di sini pemerintah tidak boleh miskomunikasi, mereka harus berjalan di satu garis yang sama, tidak boleh berbeda arah. Jadi tidak ada koordinasi dari pusat sampai ke bawah sampai ke desa tidak terputus. Mereka satu suara dalam membuat satu kebijakan, sehingga di sini tidak ada pihak yang dirugikan. Masyarakat tidak rugi, masyarakat bisa memenuhi kebutuhan, dan jangan sampai masyarakat meninggal bukan karena COVID-19, tetapi karena mati kelaparan akibat melakukan social distancing dan tidak bekerja, tidak memperoleh upah yang seharusnya. Kalau saya setuju saja dengan Menteri Desa. Mengapa saya katakan demikian? Karena tiap bulan Menteri Desa mengatakan dia tidak memberikan bantuan langsung tunai melalui sembako, tetapi melalui uang tunai yang langsung diterima oleh masyarakat. Karena begini, menurut saya sembako dalam 1 bulan tidak akan seharga 600.000. Uang yang 600.000 itu bisa digunakan oleh masyarakat untuk hal yang lain yang dapat menunjang kebutuhan mereka, karena masyarakat sekarang harus bekerja dari rumah, work from home, social distancing. Jadi masyarakat tidak bisa berkutik apa-apa. Ya, untung untuk masyarakat yang kelas atas, PNS, notabene pegawai ASN yang masih bisa menerima gaji tiap bulan melalui rekening pribadi. Tetapi bagaimana dengan masyarakat yang notabene-nya buruh kelas menengah, mengejar target, pedagang yang harus menjual dan mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan sekarang kita berada dalam
wabah yang sangat besar. Pemerintah harusnya berjalan beriringan sehingga tidak jadi terjadi ketimpangan koordinasi di antara mereka, sehingga di sini pemerintah daerah juga tidak pusing karena pemerintah daerah bingung. Satu mengatakan harus menggunakan dana desa, satu mengatakan yang mendapat program PKH tidak boleh mendapatkan bantuan langsung tunai, satu mengatakan pemerintah daerah harus menanggulangi masyarakat yang tidak menerima bantuan langsung dari pemerintah pusat. Dan kemudian Menteri Desa mengatakan bahwa ada peraturan Pemdes mengenai dana desa tersebut. Bagaimana dana desa tersebut bisa dialokasikan kepada masyarakat. Jadi di sini kalau desa yang menerima ini dana desa sebesar 800 juta ke bawah itu dialokasikan untuk bantuan langsung tunai itu 20%. Kemudian yang menerima bantuan 800 juta ke atas itu dialokasikan 25%. Sedangkan yang dana desanya 1,2 miliar dialokasikan 35%. Betapa besar dana desa yang digunakan. Menurut saya sekarang pemerintah desa mau bertindak, tetapi masyarakat sudah bingung. Sekarang siapa yang mau dikorbankan? Pemerintah daerah memang sedang bekerja. Mereka ini membuat apa? Dana bantuan langsung tunai ingin dicairkan. Mereka mendata masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung tunai. Kemudian bantuan langsung tunai yang notabene akan dikasih 600.000 per bulan untuk masyarakat. Tetapi di sini para menteri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial dan Menteri Desa, Menteri Desa Pembangunan, mereka tidak boleh berjalan di jalan yang berbeda. Mereka harus tetap dalam satu koordinasi sehingga membuat pemerintah daerah tidak bingung. Pemerintah daerah sudah mengalokasikan dana untuk bantuan langsung tunai, tetapi pendistribusiannya mereka menahan pendistribusiannya karena di sini ada tumpang tindih peraturan. Jadi menurut saya pemerintah pusat dalam hal ini menteri harus berjalan beriringan sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan. Jadi yang di sini masyarakat kecil tidak dikorbankan karena mereka sudah mematuhi peraturan pemerintah, melakukan social distancing dan tidak bekerja, maka mereka perlu diberi bantuan. Jadi menurut saya di sini saran saya pemerintah harus berjalan beriringan sehingga tidak terjadi tumpang tindih peraturan dan kebijakan-kebijakan protokol di tengah mewabahnya COVID-19, sehingga negara ini tetap pada gagasannya, pada dasarnya adalah negara kesejahteraan yang mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan masyarakat kecil tidak dikorbankan. Sekian dan terima kasih.